Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Tunggu ngajar sekarang di mana nih? Kebetulan untuk pendidikan agama itu saya punya jam di hari Selasa. Hari Selasa. Begini mas saya Mami Sabdi, saya punya tugas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran agama. Namun sebelumnya kita perlu namanya praobservasi, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Jika boleh tahu apa materi yang akan disampaikan besok? Kalau materi yang akan disampaikan itu anak-anak itu baru sampai di hukum wakaf. Kira-kira apa yang akan dicapai, apa tujuan apa yang akan ingin dicapai dalam materi pembelajaran wakaf? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran materi hukum wakaf ini setidaknya ada 4 komponen, ya, 4 kriteria. Diantaranya adalah pertama memahami pengertian dalil dan hukum wakaf, itu yang pertama. Komponen yang kedua adalah memahami syarat dan rukun wakaf. Kemudian yang ketiga adalah memahami ketentuan lain dan hikmah hukum wakaf dan menganalisa ya contoh pengelolaan wakaf. Dari yang keempat tujuan yang ingin dicapai, kira-kira area mana saja yang ingin dicapai dengan materi pembelajaran tersebut? Area sasaran yang ingin kita capai diantaranya adalah dengan menyajikan materi wakaf ini ya kita mengharapkan siswa itu dapat mengembangkan kemampuan kognitif efektifnya dan psikomotorik dengan mencapai tujuan pertama adalah memahami pengertian dalil dan hukum wakaf. Kemudian yang kedua adalah memahami syarat dan rukun wakaf, dan yang ketiga adalah memahami ketentuan lain dan hikmah. Kemudian yang keempat adalah menganalisa contoh pengelolaan wakaf. Baik, kan dalam proses pembelajaran nanti Pelunggu akan menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strategi apa yang kira-kira akan Pelunggu siapkan untuk terlaksananya proses pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan harapan? Jelas saja kami akan menempuh langkah strategi. Pertama adalah menyiapkan perangkat strategi pembelajaran. Di antaranya adalah merancang RPP ya, kemudian absensi dan materi pembelajaran tentunya itu yang perlu kami persiapkan. Baik, di samping menyiapkan perangkat terutama RPP yang berdiferensiasi yang pernah kita diskusikan, juga menyiapkan materi yang berbeda-beda. Nah, ada enggak strategi lain yang perlu dipersiapkan oleh Pelunggu untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Di antaranya adalah tentunya kita akan membuat kelompok-kelompok belajar, yang kemudian juga di samping itu kami juga memberikan tugas untuk bisa sebagai umpan balik di dalam pembelajaran ini, bisa melihat keberhasilan sejauh mana anak itu bisa menyerap pembelajaran, sehingga dari tugas-tugas ini bisa kita melihat bahwa apa yang pernah kita jelaskan, kita ajarkan itu anak-anak mampu menjawab. Artinya kalau sudah bisa menjawab berarti anak-anak itu telah memahami pembelajaran hukum wakaf tersebut. Terus sumber belajarnya apakah cukup buku? Sumber belajar itu diantaranya kami banyak mengambil sumber belajar, diantaranya ilustrasi itu adalah buku, kemudian juga dari media baik yang online maupun yang offline. Nanti kan setelah selesai mengerjakan tugas dengan materi yang berbeda-beda, apakah ada presentasi juga? Ada presentasi. Di antaranya kita lakukan itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan daya serap daripada peserta didik itu sendiri.
Oke, terima kasih Pak Guru Agama. Nanti kita akan bertemu di hari Selasa. Kira-kira jam berapa jam pembelajarannya? Untuk pendidikan agama hari Selasa itu pada jam 8.30 di kelas 10 TBSM. Insya Allah TBSMA. Insya Allah saya akan hadir. Mudah-mudahan bisa kita melihat bagaimana implementasi RPP yang berdiferensiasi yang diterapkan di kelas 10 TBSM. Terima kasih. Oke, sama-sama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita lafazkan, kita ucapkan kepada Khaliqul Alam, pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sekalian, anak-anakku, pada pagi menjelang siang ini nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, ya, nikmat panjang umur, ya. Dan yang sebelumnya Pak Guru akan bertanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat anak-anakku. Jadi ucapan yang paling benar adalah alhamdulillah pagi ini saya sehat, Pak Guru, ya. Sebab kalimat alhamdulillah ini, anak-anakku, ya, mampu menggeser azab manusia yang sudah divonis masuk ke dalam neraka, tapi asbab dia mengucapkan alhamdulillah, akhirnya dia pun mendapatkan rahmat Allah, yakni bisa masuk surga dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit anak-anak, kita akan absen anak-anakku untuk mengetahui siapa di antara teman-teman kalian pada pagi menjelang siang ini yang tidak hadir. Kita akan absen, ya, mengecek kehadiran kalian, siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir pada pagi menjelang siang ini. Baik, Habib Ramdhani, ya, sudah masuk. Ahmad Febrian, Ahmad Kasifi. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, setelah kita absensi tadi, maka kita akan lanjutkan masuk ke dalam materi kita, yakni tentang bab wakaf, ya. Pertama, anak-anakku, substansi pembahasan, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini tentang hukum wakaf. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, pertama, bagaimana anak-anakku dapat memahami tentang definisi wakaf. Yang kedua, anak-anakku juga dituntut untuk bisa mengetahui hukum daripada wakaf itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, anak-anakku, yang selanjutnya adalah anak-anakku juga dituntut untuk bisa mengidentifikasi tentang rukun dan syarat-syarat daripada wakaf tersebut. Nah, setelah kalian memahami ini semua, anak-anakku, ya,
maka kita dianjurkan untuk bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sebelum kita memasuki materi sedikit ya, kita akan membaca salawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi ya di dalam belajar ini, agar bagaimana apa yang kita pelajari ini mudah kita pahami, dengan harapan mudah-mudahan di pagi menjelang siang ini dalam mempelajari bab wakaf ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama membaca sholawat. Baik anak-anakku, selanjutnya sekarang kita akan memasuki tentang materi daripada hukum wakaf itu tersebut. Perhatikan semua ke depan ya, pandangannya ke depan semua. Masalahnya materi yang akan kita sampaikan ini anak-anakku, nanti setelah kita sampaikan, setelah kalian memahami tentang hukum wakaf ini, maka kalian akan kami berikan tugas. Jadi perhatikan baik-baik. Anak-anakku, kita dalam materi ini ya nomor 3 itu ada hukum wakaf. Ya, perhatikan. Sebelum kita membahas tentang hukum wakaf ini anak-anakku, kita terlebih dahulu adalah harus memahami wakaf. Apa definisi wakaf? Ya. Wakaf anak-anakku, kalau menurut bahasa, ya, jadi wakaf menurut bahasa, artinya menahan. Ya, itu menurut bahasa. Menahan atau mencegah. Apa yang harus ditahan, apa yang harus dicegah. Menahan artinya menahan suatu benda yang akan kita wakafkan, ya. Mencegah, menahan suatu benda untuk kita wakafkan. Dari pertama adalah dari hal yang dibutuhkan manusia, umpamanya untuk materi, untuk dijual ditahan, untuk diwariskan harus ditahan, atau dihadiahkan. Jadi kalau ada suatu barang ya atau suatu harta yang akan kita wakafkan itu harus ditahan, tidak boleh dijual, dalam artian tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihadiahkan. Baik anak-anakku, setelah kalian memahami tentang pengertian wakaf tersebut, ya, sekarang anak-anakku silahkan ya kalian buka buku ya, karena kita akan mengerjakan tugas ya di halaman
132 ya. Di sana kalian bisa ya melihat ya tentang pengertian daripada wakaf itu sendiri, definisinya, kemudian dalilnya, syarat dan rukunnya ya. Syarat ya, kemudian dalil-dalil tentang wakaf itu sendiri. Nanti akan kita bagi teman kalian ini menjadi 4 kelompok. Kemudian setelah kita bagi 4 kelompok ini, akan kita tentukan nanti kelompok 1 akan mengerjakan tentang pengertian ya, pengertian daripada wakaf itu sendiri. Yang kedua ya, pengertian wakaf, hukum dan dalil ya, wakaf itu sendiri. Kemudian syarat dan rukun, dan yang keempat adalah baik kelompok 1 anak-anakku seperti yang saya utarakan tadi. Pertama, mempelajari tentang pengertian ya, hukum daripada wakaf itu sendiri. Ya, setelah kalian mempelajarinya nanti, kemudian kerjakan ya tugas dari nomor 1 sampai 5 yang kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2 mempelajari tentang dalil-dalil tentang hukum wakaf itu sendiri. Setelah Anda pelajari, kemudian kerjakan tugas nomor 6 ya sampai 10. Ya. Selanjutnya kelompok 3, perhatikan kelompok 3. Pelajari syarat dan rukun daripada wakaf itu sendiri. Setelah kalian pahami ya, kemudian kelompok 3 mengerjakan tugas ya nomor 11 sampai 15. Ya. Selanjutnya nomor 4 ya. Ini kelompok 4. Silakan pelajari tentang ketentuan dan hikmah lain daripada wakaf itu sendiri. Ya. Setelah itu kalian kerjakan tugas nomor 16 sampai 20. Sekarang silakan kalian buka buku kalian, kemudian buka halaman 132. Demikian anak-anakku. Ya, selanjutnya diskusi ini laksanakan secara real ya, secara jujur. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa mengirimkan ke nomor anak-anakku dalam hal mengerjakan tugas ini ya. Kelompok 1 dan 2 boleh membuka buku ya. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 silakan boleh lewat internet ya, mempelajari lewat internet, buka HP ya, bisa Google dan pelajari. Setelah kalian pahami, kemudian kalian kerjakan soal dengan benar ya. Kemudian minggu depan kita akan periksa daripada tugas-tugas kalian. Demikian anak-anakku, silakan mengakui. Silakan baik ambil anak-anakku yang saya banggakan, apa tugas kalian sudah selesai? Alhamdulillah. Kalau sudah selesai anak-anakku, maka masing-masing kelompok ya mengumpulkan tugasnya masing-masing. Sebelum kalian kumpulkan ya sesuai dengan ya anggota kelompok masing-masing, kalian foto, kemudian kalian
kirim ke email Pak Guru ya. Demikian anak-anakku. Silakan. Saya ada kelompoknya ya. Ada kelompoknya. Yang lain. Sesuai dengan kelompoknya. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan, baik kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajaran ini anak-anakku, saya ingin tanyakan tentang dua hal. Pertama anak-anakku, bagaimana perasaan Anda setelah kita mempelajari wakaf ini? Kurang serempak. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari bab wakaf ini? Itu baru serempak namanya ya. Yang kedua, kenapa kalian senang dengan mempelajari bab wakaf ini? Kayaknya kurang jelas. Mungkin satu orang bisa mewakili teman kalian. Coba siapa? Bayu Segara. Kenapa Anda senang mempelajari bab wakaf ini? Karena Bisa berdiri anak tuh, bisa berdiri. Gak usah malu-malu, bisa berdiri. Yang lainnya mungkin bisa mewakili yang lainnya. karena mendapatkan ilmu yang baik, Karena mendapatkan ilmu yang baik. alhamdulillah ya, karena mendapatkan ilmu yang baik dan barokah. Selanjutnya, ya, yang lainnya yang telah mempelajari hukum tentang wakaf, bagaimana perasaan kalian? Kelompok yang lain? Alhamdulillah. Kalau kita sudah senang anak-anakku, itu pertanda bahwa kita mendapatkan ilmu yang barokah. Karena ketenteraman dan ketenangan hati itu anak-anakku tidak mudah didapatkan kecuali bagi orang-orang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, kelompok satu tadi begitu kita tanyakan ya tentang pelajaran bab wakaf ini, ya katanya senang, ya senang, alhamdulillah senang. Kemudian kelompok satu, apa yang kalian pelajari di bab wakaf ini? Kurang serempak, kurang jelas. Pengertian wakaf dan hukum wakaf. Kelompok dua, apa yang kalian pelajari tentang hukum bab wakaf ini? Kurang jelas, diulangi. Ya, kelompok tiga, yang jelas dong yang serempak. Apa? Ya, rukun dan syarat. Kemudian kelompok empat, pengertian wakaf. Baik anak-anakku, selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Pak Guru tidak lupa mengingatkan kepada kalian bahwa minggu depan insya Allah kita akan mempresentasikan ya tugas kalian ini, ya tugas kalian ini satu persatu ya nanti pada minggu yang akan datang. Mengerti? Baik. Kalau saya sudah mengingatkan anak-anakku, maka tingkatkanlah ya belajar kalian di rumah, karena tugas yang kalian telah kumpulkan itu akan kalian pertanggungjawabkan untuk kita presentasikan satu persatu dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
bila pada pagi hari ini mungkin ada hal-hal yang ya Pak Guru sampaikan ya yang belum kalian pahami, yang belum kalian mengerti ya, insya Allah pada minggu depan ya kalian bisa tanyakan kepada Pak Guru. Demikian akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat sesuai dengan apa yang kita rasakan di siang hari ini. Alhamdulillah, jantung masih berdetak dengan normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Guru, kita sudah kemarin melihat bagaimana mengobservasi bagaimana PBM berjalan dengan baik dengan belajar berdiferensiasi. Nah, sekarang mohon izin untuk kita ingin tahu apa sih yang menjadi yang Bapak Guru rasakan, tantangan atau apa kira-kira yang perlu ditingkatkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Baik. Dalam proses pembelajaran tersebut memang ada beberapa hal yang menjadi kendala. Di antaranya adalah ketika pembentukan kelompok kemarin itu kurangnya berkolaborasi anak atau bekerja sama dalam pembelajaran kelompok tersebut. Itu saja. Maksud dari kolaborasi dan kerjasama yang bagaimana ya, Pak Guru, maksud tantangan dalam PBM tersebut? Berkolaborasi dalam artian bahwa memang saya melihat anak-anak kita ini yang kelas 10 itu adalah mereka menghadapi pembelajaran sistem pembelajaran yang baru, sehingga banyak anak-anak yang asik bekerja sendiri ya, asik bekerja sendiri tanpa sharing ya, tanpa melibatkan temannya, sehingga sebagian juga ada yang mengandalkan temannya yang lain untuk bekerja sementara dia sendiri tidak kerja. Nah, itu yang saya maksud dengan berkolaborasi dalam kelompok tersebut. Di samping kelas baru dengan situasi kondisi membuat kelompok yang baru bagi kelas 10 tersebut, apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak-anak itu kurang berkolaborasi, Pak Guru? Tentu saja saya melihat memang dalam kerja kelompok tersebut kurang efektif. Di antaranya adalah karena kurangnya buku bacaan, dan sebagian siswa juga ada yang memiliki kuota, sebagian juga ada yang tidak, sehingga soal-soal yang kami buat, yang kami berikan itu soal-soalnya bervariasi, sehingga sebagian itu ada yang soalnya mudah, mereka cepat menyelesaikan, dan sebagiannya kalau sulit mereka itu agak lambat mengerjakannya karena kurangnya daripada buku referensi tersebut. Atau ada yang lain lagi mungkin dalam yang muncul jadi sebuah persoalan yang di samping yang Bapak Guru sebutkan tadi, ada faktor lain mungkin? Faktor lainnya di sini adalah kurangnya referensi daripada pembekalan anak-anak tersebut, sehingga nantinya kita akan suruh anak-anak ini untuk mengcopy buku referensi tersebut ya, sehingga sebagian juga kita tekankan untuk mengisi kuota, sehingga pembelajaran tersebut bisa dikerjakan secara bersama dan pemanasan dulu. Itu adalah cara untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Ada di samping itu ada cara lain, tak? Cara lain adalah kami akan memprintkan ya soal-soal baru ya kepada mereka yang sesuai dengan jumlah kelas TBSN tersebut, sesuai dengan jumlah anak. Kemudian soal-soal tersebut akan saya bagikan ya, kemudian akan saya suruh mereka kerjakan secara bertanggung jawab. Kemudian besoknya kami akan suruh mereka untuk mempresentasikan dari
daripada tugas mereka, dan sebagian anak kita tekankan ada nanti dalam pembuatan kelompok itu sebagai moderator, sebagai penyaji, dan sebagai penanda, tentunya seperti itu. Oke. Tadi disampaikan bahwa anak-anak ada yang lambat mengerjakan, ada yang cepat gitu. Nah, apa faktor siswa kan sudah berkelompok nih, tetapi tetap bekerja sendiri dan ada yang cepat, ada yang lambat. Kira-kira faktor apa saja yang juga menurut Pak Guru menyebabkan timbulnya anak-anak bekerja di dalam kelompok atau sendiri-sendiri? Ya, pertama adalah lambatnya itu adalah karena faktor pendukung. Ya, diantaranya adalah referensi seperti buku bacaan, dan kemudian untuk menyelesaikan soal tersebut ketika tidak ada itu kita mengharapkan kota-kota mereka tidak memiliki, sehingga untuk mengakses pembelajaran tersebut ya artinya mereka itu sangat lambat, sehingga karena faktor-faktor pendukung tersebut belum bisa memadai. Kapan nih Pak Guru bisa rencana tadi bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan? Secepatnya minggu depan kita terapkan, kita langsung akan terapkan, kemudian membuatkan soal, kemudian kita menetapkan, menghimbau kepada anak-anak sebelumnya kita masuk, kita memberikan ingatan kepada anak-anak bahwa besok kita akan kembali untuk menerapkan sistem kerja kelompok dengan judul dan materi yang sama, sehingga anak-anak ini lebih siap, ya, sehingga begitu hari minggu depannya anak-anak sudah siap dengan pelajaran atau soal-soal yang akan kita berikan, kemudian mereka mengerjakan dan siap kita suruh mereka untuk mempresentasikan ke depan. Alhamdulillah. Itu bisa dipastikan ya, bisa terencana Pak Guru? Itu harus, karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas kualitas motivasi atau meningkatkan prestasi belajar anak. Itu adalah tugas seorang guru. Jadi itu harus benar-benar kita terapkan sesuai dengan aturan, ya, aturan di dalam mendidik dan memberikan pemahaman yang efektif dan produktif dalam pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Pak Guru atas penjelasan dari rangkaian kegiatan pembelajaran, sebagai sebuah refleksi dan termasuk solusi yang Pak Guru tawarkan termasuk bagus, dan insya Allah kita akan ketemu nanti minggu depan lah, bagaimana rencana-rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa tetap berkolaborasi, saling membantu untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas. Terima kasih Pak Guru yang telah memberikan atau menemukan solusi dan kesulitan, sehingga bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri untuk selalu bisa meningkatkan evaluasi diri di dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu, efektif, dan produktif. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Guru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.